100.000, misalnya 100% gitu nggak usah, ya sedikit lah. Apalagi nanti suatu saat ditinggal, suatu saat itu tidak masih ada tersisa cinta. Tidak sakitnya di sini banget gitu. Masih ada gitu. Jadi mending gitu, nggak harus dengan kata-kata. Sebetulnya dengan body language kita itu udah kelihatan sebetulnya gitu. Ya intinya tuh pernikahan itu bisanya langgeng, satu saling memberi dan mengisi, yang kedua saling mengalah. Dan kemudian saling percaya juga ya, karena Bu Teti katanya tadi sama ke Bapak Tato juga tidak korek-korek HP-nya gitu ya. Yang kebetulan juga Bu Teti nikah dengan beliau, begitu nikah langsung di tempat kerja yang sama, jadi tidak kemana-mana. Mungkin kan kalau beliaunya jauh menjadi Pertamina di mana-mana mungkin bisa juga terganggu, tapi alhamdulillah karena begitu nikah kita bekerja di tempat yang sama sampai akhir, ya sudah ya tempat yang sama. Makanya saya bersyukur dapat suami kerjanya di rumah gitu. Selalu bisa didampingi dan dimonitori. Nggak tahu kalau di luar monitor dia seperti apa, nggak tahu ini. Tapi tetap saya lah. Jadi menjaga kesetiaan itu guys, ada kuncinya adalah memang tadi kepercayaan gitu tadi. Saling mengisi dan memberi. Saling mengisi dan memberi. Oh, gitu. Dari Ibu mungkin ada pertanyaan buat Bapak Tato dan Bu Teti, Bunda Cici. Nah, ini Oma biasanya mungkin ini gimana? Ada pertanyaan buat Kakanda? Ya, hanya mendoakan semoga setelah perjalanan dari awal sampai 40 tahun berjalan penuh liku-liku bisa terlewati. Mudah-mudahan untuk selanjutnya sampai akhir hayat. Amin, 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 amin. Bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Ya. Dari Bunda Endang ada pertanyaan mungkin buat Bapak Tato atau Bu Teti? Cuma mengucapkan selamat kepada Mbak Teti sama kakak Mas Tato Tamuki, semoga langgeng. Amin, amin, amin. Dan selamat sampai purna tugas, diberi keselamatan sampai selesai tugas sebagai Pak Bapak Bupati Cilacap. Amin, amin, amin. Dari Bu Yanti ini juga happy anniversary yang ke-30, mudah-mudahan juga sama langgengnya. Ada pertanyaan? Monggo, apa mau ada ucapan? Ucapan aja semoga Ibu Bapak Tato dan Ibu Teti udah sampai ke 40 tahun itu yang luar biasa. Tidak semua orang melewati, semoga sampai akhir hayat tetap bahagia, sukses, putra-putrinya soleh-soleha, sukses dunia akhirat. Amin. Dari pengantin baru ada ucapan atau ada pertanyaan? Lah ini pengantin baru kita. Gimana? Mungkin dari saya cuma mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 buat Bapak Bupati dan Ibu. Semoga dengan perjalanan yang 40 tahun itu tetap bisa bahagia dunia akhirat. Amin, amin, amin. Bisa apa ya? Sampai sama nama orang-orang. Amin, amin. Dari Bu SBY ada pertanyaan mungkin? Bahasa bisa. Satu pertanyaan terakhir Bapak Tato dari saya. Itu kan kebanyakan tentang kasus-kasus perceraian yang banyak itu masalah ekonomi ya, masalah ekonomi. Lah Bapak Tato dan Bu Teti dalam membangun masalah ini nih, ekonomi itu saling keterbukaan atau bagaimana? Dan kiat-kiat buat para pasangan-pasangan di luar sana apa kira-kira? Satu hal, pertanyaannya banyak perceraian masalah ekonomi. Apakah yang konglomerat tidak bercerai? Bill Gates bercerai. Banyak orang-orang kaya bercerai, ustadz bercerai, artis-artis ya udah pasti harus cerai. Nah jadi satu hal bahwa banyak ya perkawinan itu ada yang menyampaikan bahwa saya mau nikah, saya nikah itu ingin bahagia, itu dihapus, itu dihilangkan rasa itu, karena bahwa pernikahan itu bukan yang mahal itu pestanya atau cincin kawinnya. Pernikahan itu adalah pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan itu ketika kita lagi lelah, ngantuk, kita harus mendengar. Ketika kita lagi marah, kita harus bersenyum. Ketika kita lagi
unek lain-lain. Itu kadang-kadang kita kan harus berkorban demi cinta, demi rumah tangga. Nah di sini yang saya terima kasih dan kagum kepada Bunda Teti apa? Ketika disakiti atau saya marah, dia menerima. Itu yang saya ini. Maka tip ya untuk membuat rumah tangga awet. Saya secara jujur saja, ini menyakiti perempuan terserah. Perempuan itu akan senang kalau kita jujur tapi jangan terlanjur. Kita bohong tapi jangan kebablasan. Jadi ya wanita itu kebanyakan itu senang dibohongi. Oh gitu. Iya. Dan saya senang berbohong. Loh. Itu. Terus yang kedua, kalau terlalu jujur, terlanjur, ajur. Jadi kita ya jujur, tapi kapan kita jujur, kapan kita bohong. Nah ini harus ada. Dan masalah keuangan Bapak Toto terbuka ya? Kayak aku oleh semene, aku duitnya semene gitu terbuka. Bukan, saya begini. Gimana? Saya itu kalau lagi istri marah, istri itu kuncinya satu. Pertama isi ATM-nya. Oh. Ya, yang kedua bawa ke mall. Patut ini laki-laki tahu ini ya. Tidak tahu. Jadi dalam ekonomi saya memang sejak saya begini. Saya itu dulu umur 18 tahun saya udah usaha. Umur 20 tahun saya udah punya mobil. Umur 22 tahun saya sudah banyak beli mobil. Dan waktu saya mau nikah itu Sudah mapan, sudah punya mobil, punya rumah, punya usaha. Nah, di sini saya nikah dengan istri saya. Saya ngomong, kakek nenek saya adalah entrepreneur. Bapak ibu saya entrepreneur dan saya entrepreneur. Artinya entrepreneur itu pengusaha. Jadi saya ya waktu begitu saya sudah alhamdulillah semuanya punya, saya ingin membagi kekayaan saya. Artinya kekayaan itu bagaimana orang-orang itu jangan tamat sekolah loh, itu hanya ingin menjadi PNS, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, ingin jadi pegawai bank. Tapi bagaimana dia menjadi entrepreneur, jadi pengusaha. Untuk apa? Karena pengusaha masih jalan. Nah, saya pikir saya kok jadi pengusaha untuk kayanya itu untuk keluarga saya dan untuk Umat. bukan dengan untuk lingkungan saya, perusahaan saya. Tapi saya ingin membagi kekayaan ini. Artinya membagi kekayaan ini, membagi ilmu ini, kebijakan ini. Maka ketika saya ditawari menjadi wakil bupati, saya mau. Walaupun banyak teman-teman saya mentertawakan, toh gelem-geleme ya, mau-maunya kamu sudah cukup, sudah kaya, kau mau jadi wakil bupati, menjadi bupati, kamu nanti dihujat, kamu dimarahin orang, Berbagi kamu sekarang waktu bisa. susah. Saya hanya berpikir nanti satu saat anak dan cucu saya akan menyampaikan, akan ngomong, ini loh kakekku, ini loh ayahku yang berani mengambil kesempatan ini. Lah kesempatan inilah bagaimana dengan saya membagi kekayaan tadi melalui birokrasi eksekutif, yaitu dengan menjadi bupati. Nah dengan membagi bupati inilah saya membuat kebijakan apa setelah saya sama Bu Teti. Ini rahasia waktu saya menjadi wakil, terus saya menjadi bupati, saya banyak pejabat yang datang ke tempat saya, terus saya kasih saran, nasihat, tapi dalam koridor bisnis. Istri saya ngomong, ya ayah itu biasanya jujur, tapi kali ini ayah sering bohong. Kenapa? Bohongnya karena ayah belum menjabat, tapi ayah sudah kasih nasihat, kasih saran, kasih ini. Nah ini padahal awalnya saya sebagai entrepreneur, bagaimana membagi kekayaan saya ini. Nah saya maka dengan Bu Teti itu tidur di desa-desa, jalan ke desa-desa,
ditemukan di sana. Ternyata di sana banyak orang anak-anak usia sekolah tidak sekolah, banyak orang sakit tidak diobati. Itu menyebabkan ekonomi dalam koridor entrepreneur banyak yang miskin. Nah, disinilah saya pengen patok-patok budaya yang dari daya luhur sampai Nusa Wungu jangan digeser. Nah, artinya bahwa membagi kekayaan itu bagaimana kita anak-anak ini harus sekolah, sekolah, maka ada leader kelas. Saya ngambil anak-anak yang paling pandai tiap kecamatan untuk disekolahkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang jadi insinyur, banyak. Itu karena anaknya pandai, tapi dia tidak mampu. Nah, inilah cara saya membagi. Yang kedua, jadi bagaimana orang sehat. Sehat ini ternyata banyak yang bayi meninggal, ini stunting, kurang gizi. Ini saran dari ibu saya, coba nanya cara kesehatan beliau. Iya, kalau Bu Tati sebagai dari DKK-nya ya, mungkin tipsnya buat ibu-ibu juga agar selalu bugar dan menarik di mata suami ini. Tadi ya, misalnya masalah keuangan itu terbuka. Apabila salah satu punya keinginan tapi tidak mampu, kita salah satu mengingatkan. Jadi nggak ada istilah duitku, duit lanang itu nggak ada ya. Semuanya dari satu pundi. Duit dia terbuka, HP juga terbuka, silakan. Tapi ada satu hal. Jadi Bu Tati ini saya didik, bukan saya ajak. Untuk apa? Untuk menjadi entrepreneur. Dia waktu begitu menjadi jadi istri saya. Menjadi istri saya, dia udah tak selain, yaitu dia mengelola namanya film, mengelola namanya video, ada tatak, ada kolam, ada lain. Ini urusanmu, duitmu untuk kamu, untuk apa silahkan. Sementara Bapak Tato yang di toko atau apa? Saya di toko dan di luar toko. Nah, kan ada usaha-usaha memang yang di luar toko. Nah, ini yang sampai hari ini saya tidak pernah nanya berapa sih uangnya, berapa ini, dan tidak ngasih bulanan juga. Karena sudah dan tidak ada bulanan yang diberikan. Saya malah sering minta dia daripada aku. Jadi kebalikannya. Nah, inilah saya kenapa pakai manajemen ini. Saya percaya bahwa semua keuangan itu dikelola oleh istri saya. Apa-apa dikelola, silahkan istri saya mengelola. Nah, jadi saya tidak pernah mengelola uang yang di ini, tapi uang perusahaan yang saya pegang saya kelola sendiri. Jadi sampai hari ini dia menjadi anggota DPR karena di pusat, anggota DPR di pusat. Saya sampai hari ini nggak tahu gajinya berapa, tunjangannya berapa. Iya, tahu-tahu cuma pas lagi ada minta uang, aku nggak punya duit. Nah, terus dia ngomong, Mama punya. Alhamdulillah. Nah, itulah. Tadi berarti gimana tipsnya biar awet muda, cantik, segar bugar buat ibu-ibu? Tersenyum. Enggak, ini kan lagi juga nanti ngerempet sih ya tentang anggota dewan yang sampai suntik DNA salmon itu nggak perlu yang perawatan sampai mahal-mahal gitu berarti? Itu kan luar, intinya kan dari dalam. Kalau kita percaya apa-apa tindakan, oke, tinggal hati, pikiran dan tindakan jadi satu. Nah, itu tips cantiknya ya. Senyum terus kemudian juga dari hatinya juga harus memancar gitu tadi. Saling memaafkan lah, kalau ada sesuatu ya kita sadar diri. Terima kasih kepada Bu Tati dan Bapak Tato. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan selalu sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat dan terijabah doa-doa serta harapan. Itu guys untuk wawancara kita pada pagi hari ini, dan untuk ibu-ibu cantik juga mudah-mudahan kita semuanya keluarganya bahagia dunia akhirat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Faika Subki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.